Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk pembelajaran PAI kali ini, sekarang kita sudah memasuki bab 8, yaitu yang berjudul makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Yang kedua, memahami surat Al-Kautsar. Yang ketiga, memahami tata cara sholat yang baik dan benar. Yang pertama, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Anak-anakku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hakikat makna sholat? Jadi, yang dimaksud dengan hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Di samping itu, kita juga tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itulah hakikat makna sholat dalam surat Al-Kautsar. Seperti yang disebutkan dalam sebuah tuntunan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah. Mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata aqimu, yang artinya dirikanlah? Pada hakikatnya, melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun dan sunnahnya. Dengan kata lain, hal yang buruk dan menimpa seseorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu mereka yang lalai tentang hakikat makna dan tujuan sholat. Adapun makna dan tujuan sholat tergambar dalam surat Al-Ma'un, yang artinya sebagai berikut. Mereka yang ria lagi menghalangi pemberian bantuan. Mengapa ria dan menghalangi pemberian bantuan, anak-anak? Ya, karena perbuatan ini adalah merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Maka dari itu, kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk dan penuh penghayatan serta peduli terhadap sesama teman dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. B. Memahami makna surat Al-Kautsar. Anak-anak, tahukah kalian kenapa sholat dan surat Al-Kautsar selalu disatukan? Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa makna surat Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Dan mari kita pahami makna surat Al-Kautsar satu persatu bersama-sama. Yang kesatu, sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kautsar. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Kemudian kita bisa menikmati semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat dapat sekolah dan belajar. Walaupun belajarnya sekarang di rumah ya karena ada virus COVID corona. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Kenapa harus tetap bersyukur?
Karena kalian belajar di rumah pun masih tetap bisa belajar karena memiliki fasilitas seperti handphone, laptop, dan internet. Coba lihat teman-teman kita yang di pelosok sana. Belajarnya pun tidak tentu. Mendapatkan materi dari guru cuman 1 minggu sekali, bahkan ada yang 1 bulan, 2 bulan sekali. Nah, kalian harus tetap bersyukur ya, dengan cara semangat belajarnya, tidak malas-malasan, terus ibadahnya lebih rajin kepada Allah, dan berdoa kepada Allah supaya corona ini cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi ini, dan kita bisa belajar kembali di sekolah ya. Amin. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya adalah setelah diberi nikmat yang banyak, kita diperintahkan melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diperintahkan menyembelih hewan atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Semua harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah lah yang memelihara dan mencukupi semua nikmat hingga tak terhitung banyaknya, dan belum pernah dianugerahkan kepada selain kita. Kemudian yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Makna ayat ketiga ini adalah bahwa sesungguhnya ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berarti orang itu membenci Nabi Muhammad. Dan salah satu syariah agama Islam itu adalah sholat. Ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat dan tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah gambaran orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan balasannya kelak adalah siksa api neraka yang kekal. Cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita telah mempelajari 2 tujuan pembelajaran ya. Tadi yang pertama adalah makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar, dan yang kedua adalah memahami makna surat Al-Kautsar. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti dan mengamalkannya ya. Untuk tugas Abah sediakan di web sditbg.belajarbareng.id. Nanti kalian kerjakan soalnya berupa kuis di web tersebut. Selamat mengerjakan, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, diakhiri dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.